living authentic, kingdom-minded. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ada luar biasanya, puji Tuhan. Ya, saya percaya kita yang ada di sini semua diberkati Tuhan dan dilawat Tuhan. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pesan Tuhan pada malam hari ini. Ya, ini adalah begitu spesial. Ya, pesan Tuhan pada malam hari ini tidak cuma sekedar announcement. Ya, bukan cuma sekedar pemberitahuan, tetapi ini peringatan bagi kita yang ada di sini, yang hadir, bagi teman-teman kita yang dekat dengan kita, bagi saudara-saudara kita, bagi keluarga kita dimanapun mereka berada. Ini pesan Tuhan pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini, yaitu Bless Our City, atau berkat bagi kota kita. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Ya. Di sini kita juga bisa lihat di slide-nya. Next, Kak. Ya. Bagi saudara-saudara yang punya Alkitab di sampingnya, boleh buka langsung Alkitabnya, tapi jika masih dalam perjalanan atau kegiatan yang lain, boleh lihat slide, ya. Saya akan bacakan untuk kita semua yang ada di sini, Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Ini perikopnya pada waktu Paulus ada di Filipi bersama Silas, ya. Ayat 16-nya demikian. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelunggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk ke dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka,
Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Firman Tuhan yang begitu luar biasa pada malam hari ini, ya. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini, dan tadi kita sudah baca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Ya, saudara-saudari dikasihi Tuhan. Ini tadi perikopnya tentang Paulus dan Silas ketika di Filipi, ya. Jika kita lihat di atasnya, di ayat 1 sampai 15-nya, ya, kedatangan Paulus, ya. Kedatangan Paulus dan Silas ini bukan sebuah kebetulan. Ya. Ini kita belajar dari Paulus dan Silas pada Kisah Para Rasul 16. Namun kita bergeser sedikit sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Kita mengetahui di berita, ya, sebelum-sebelumnya bahwa kita mendengar dan kita melihat saudara-saudara kita yang lainnya yang ada di Pulau Sumatera, ya, mereka mengalami sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan betapa menderitanya mereka pada minggu kemarin, ya. Mungkin sekarang masih ada yang masih mengalaminya, ya. Pada waktu itu seluruh Pulau Sumatera jadi tiba-tiba gelap, ya. Mengalami kegelapan, ya. Tidak ada listrik, ya. Hampir seluruh wilayah dari ujung ke ujung, ya. Jadi udah gak ada listrik, ya. Sinyal pun hilang, ya. Kota-kota yang biasanya di Sumatera itu kita tahu, ya, lampunya tidak banyak dan tidak sedikit, namun diizinkan Tuhan untuk mengalami seperti itu gelap, ya. Tidak ada yang namanya sumber energi cahaya di situ pada waktu malamnya, ya. Mendadak sunyi dan gelap, ya, seperti rasanya ditinggalkan, ya. Kita sudah melihat berita itu dan kita bisa next Kak. Ya, kita melihat berita itu. Kita melihat saudara-saudara kita begitu menderitanya mereka, ya, sampai ada yang upload status lah, ya, sampai ada yang harus mengabari keluarga jauhnya lah, ya, bahwa kita nggak bisa komunikasi untuk sementara ini, ya. Dibatasi, ya. Sudah dibatasi pada waktu mengalami hal itu. Dan beberapa hari yang lalunya, ya, mungkin sampai sekarang ada yang mengalami. Tadi saya juga lihat, kemarin saya lihat ada yang masih chat dengan saya kalau di sana itu masih mengalami, ya, mati lampu, pemadaman listrik, ya. Jadi kita juga akan mendoakan nantinya, ya, para mendoa, nanti saya juga minta kita doa untuk Sumatera, ya, untuk Tuhan pulihkan, ya. Tuhan lawat orang-orang yang ada dalam Sumatera. Bukan cuma sekedar Sumatera, ya, kota-kota yang kita tempati, yang kita berdiri pada saat ini, kita akan doakan nanti. Dan waktu itu, ya, pada waktu minggu lalu, ya, itu begitu panik saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, ya. Ada yang marah-marah, ada yang cuma sekedar diam saja, karena mereka tidak tahu harus berbuat seperti apa, ya. Tapi kita di sini, kita bertanya kepada kita semua yang ada di sini pada malam hari ini. Ya, kita melihat itu sebuah contoh kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Pemadaman listrik ini itu saudara-saudara itu bisa diperbaiki, ya. Itu bisa diperbaiki jika ada seperti teknisi, ya. Kabelnya bisa disambung lagi dan beberapa jam ke depan lampu akan nyala lagi, ya. Tapi di sini Tuhan menyampaikan pesan yang begitu penting.
bukan cuma sekedar pemulihan dari fisik. Ya. Tuhan mau melihat dari kita itu, setiap kita yang ada di sini, yaitu pemulihan secara rohani. Dan pertanyaan untuk kita, ya, bagaimana dengan jenis pemadaman yang lain selain pemadaman listrik? Ya, yang kita lihat itu adalah fisik, sebuah yang kita lihat seperti biasanya, ya, awam, umum. Ya. Apakah kita yang ada di sini dalam doa kita, harapan kita, dan kasih kita kepada orang lain juga ikut padam? Ya. Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah ikut padam doa kita dan harapan kita kepada Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang memerlukan doa kita, orang-orang yang berseru-seru memanggil nama Yesus, mendapatkan, meminta pertolongan? Bisa next, Kak? Ya. Ya. Jadi kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 16 ini. Ya. Dengan tadi ayat yang kita sudah baca, saya ingin mengajak kita yang ada di sini belajar tentang beberapa poin yang akan kita baca, yang akan kita simak. Ini adalah menjadi sebuah kunci berkat bagi kota kita. Tuhan mau melihat pemulihan bagi kota kita, terus untuk Sumatera. Ya, bukan cuma Sumatera saja, kota yang kita tempati sekarang. Ya. Kita akan masuk ke dalam poin yang pertama. Bisa next, Kak? Ya, kita akan belajar 3 poin. Yang pertama sampai yang ketiga nanti, bisa next. Ya. Iya. Kita akan belajar dari poin yang pertama ini. Bagaimana Tuhan akan memulihkan, ya, kota kita. Ya, bagaimana Tuhan akan memulihkan setiap orang yang ada pada kota itu. Dan apa yang sebenarnya kota ini butuhkan. Baik itu Sumatera, baik itu kota-kota besar, baik itu kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Apa yang kita butuh? Ya. Tuhan mau melihat dari setiap kita. Dari poin yang pertama ini kita belajar, yaitu kota ini butuh orang yang hadir, yang mau hadir. Ya, kita kembali lihat tadi di Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 21. Ya. Pada waktu Paulus dan Silas itu tiba di Filipi, dan mereka tiba di Filipi itu bukan cuma sekedar kebetulan. Ya, Paulus dan Silas itu bukan secara kebetulan mereka ada pada waktu itu datang ke Filipi. Ya. Mereka itu ada sebuah misi. Ya. Ada sebuah misi di Filipi. Ya. Yang artinya mereka itu taat. Ya, mereka hadir karena taat. Mereka hadir di Filipi karena taat kepada perintah Tuhan. Ya. Tadi sebelum pasal 16 tadi, ya, Paulus itu sebenarnya sudah merencanakan perjalanan ke arah yang berbeda. Ya, saudara-saudari. Tetapi Roh Kudus mengganti, ya, rutenya. Mengganti rute yang tadinya Paulus di arah yang berbeda. Ya. Lalu pada malam harinya Roh Kudus memberi sebuah petunjuk pada Paulus, dan Paulus mendapat penglihatan. Ya. Penglihatannya apa? Ya, seorang laki-laki dari Makedonia berdiri dan memohon kepadanya, "Menyeberanglah ke sini dan tolonglah kami." Ya. Dan Paulus tidak menunda pada waktu itu. Dia karena taat terhadap Roh Kudus yang menuntunnya, memberikan dia penglihatan itu, dia langsung pergi. Ya. Jadi di sini kehadiran Paulus dan Silas di Filipi
itu adalah sebuah pilihan yang mereka kerjakan, yaitu ketaatan. Ya. Ya bisa saja Paulus dan Silas mereka ke rute yang sebelumnya Roh Kudus arahkan. Bisa saja sebagai manusia. Tetapi mereka memilih untuk taat. Ya, Roh Kudus mengarahkan kemana? Mereka ikut. Mereka taat. Dan ini bukan pilihan kenyamanan. Ya. Sama seperti kita belajar daripada Yunus juga, ya. Yunus tadinya dia punya planning sendiri ke arah yang membuat dia itu nyaman. Ya, Allah menyuruhnya ke sana. Ke Niniwe. Namun dia tidak mau. Ya. Dia justru melarikan diri. Dia mau cari aman. Ya. Tetapi di sini Paulus dan Silas, dia itu bukan mau mencari aman, dia itu mencari ketaatan. Dia memilih untuk taat. Dan pada waktu itu di kota itu di Filipi, ya, Paulus dan Silas itu nggak disambut sebagai pahlawan, ya. Walaupun mereka melakukan banyak mujizat, ya, mereka menyebarkan ya kabar keselamatan itu, mereka bukan disambut sebagai pahlawan di Filipi, ya. Justru sebaliknya, ketika mereka mengusir roh tenung, tenung ini adalah sebuah roh jahat, ya. Artinya roh ramalan, roh yang meramalkan sesuatu di masa depan, dan itu sudah pasti roh ramalan ini selain di luar Tuhan yang bisa mengetahui masa depan kita, itu adalah roh jahat. Ya, waktu itu Paulus dan Silas mengusir roh itu, ya, dari seorang hamba perempuan. Jadi para tuan pada waktu itu, para tuan pasar itu, si perempuan itu, mereka marah besar karena sumber keuntungan mereka itu hilang. Yaitu roh-roh tadi, roh-roh tenung, roh-roh meramal. Ibarat sekarang itu bahasanya penglaris. Ya. Paulus dan Silas mengusir roh itu. Tetapi mereka malah mengucilkannya. Ya. Dianggap mereka jadi hama lah, menghilangkan keuntungan mereka. Bukannya cuman sekedar situ. Ya. Bukan cuma sekedar dicaci maki lah istilahnya, ya. Tetapi Paulus dan Silas pun diadili dan diproses, ya. Mereka dicambuki di hadapan orang banyak, lalu dilemparkan ke dalam penjara. Dan inilah poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa kota kita, ya, bisa next kan? Ya. Kota kita itu tidak butuh orang Kristen yang hanya nyaman di dalam gereja. Ya. Ini banyak sekali ya. Jadi kita yang ada di sini jangan seperti itu, ya, cuman nyaman di dalam gereja saja. Kota kita itu bukan cuma sekadar duduk manis di gereja. Ya. Kota kita itu bukan cuma sekedar ngomong-ngomong terhadap teman yang ada di gereja, ya, curhat lah, dengar khotbah, pulang, tidur. Bukan seperti itu. Kota kita itu butuh orang-orang yang percaya, ya, yang mau hadir di tengah-tengah kita, ya. Jadi adalah jiwa-jiwa yang mau terlibat, ya saudara-saudara, yang mau merasakan denyut nadi kota ini, yang peduli, yang berdoa bagi kota ini. Itulah yang kota ini butuhkan. Orang-orang Kristen yang rindu untuk mendoakan kota ini, ya, yang bergerak secara radikal dalam Kristus, ya. Mungkin contohnya adalah seperti ini, ya, kita bersekutu, kita beribadah kepada Tuhan, ya, dan kita akan menaikkan doa-doa kita terhadap kota-kota yang ada di Indonesia ini. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan. Seperti inilah
kota ini butuh ya, orang-orang yang hadir. Ya. Jadi yang mau peduli. Pedulinya itu bukan cuma karena ada yang kasihan saja kita peduli. Bahkan ketika kita merasa tidak adil di kota ini, ya, stay di tugas kita. Ya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, tetap di situ. Jangan kemana-mana. Gitu. Ya, yang artinya banyak sekali orang yang berputus asa, ya, di kota ini, di kota Sumatera, yang lainnya berputus asa. Kita jangan ikut. Justru karena kitalah orang Kristen, ya, kitalah yang harus bergerak. Untuk apa? Hadir karena mau taat, ya, akan firman Tuhan. Dan ini adalah menjadi sebuah berkat. Dan berkat ini bukan cuma turun kepada kota yang ditinggalkan umat Allah. Ya. Inilah berkat yang luar biasa yang akan kita terima. Karena berkat ini turun ketika umatnya memilih untuk hadir dan tinggal. Bukan hadir lalu pulang, bukan. Ya. Kita itu adalah umat yang memilih untuk hadir dan tinggal. Ya. Bahkan ketika kota itu terasa keras, terasa gelap, mungkin terasa tidak ramah di dalam hati kita, di dalam hidup kita jalanin. Ya. Ya, bisa next, Kak. Ya. Jadi ini ada sebuah tantangan pada masa kini. Kontemporernya. Ya. Kita bisa melihat kedalaman kerinduan kita. Sebenarnya kita itu di kota ini mau apa? Apa yang harus kita kerjakan? Ya. Apa yang kita harus kerjakan untuk Tuhan? Ya. Kita belajar dari Paulus dan Silas. Paulus dan Silas, mereka memilih untuk taat, hadir. Jika ada Tuhan, arahkan melalui Roh Kudus-Nya. Arahkan mereka ke situ untuk melayani orang yang membutuhkan. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bisa next, Kak? Next lagi. Ya. Apakah saya sungguh-sungguh hadir bagi kota ini? Ya. Ataukah saya hanya menumpang tinggal di sini sambil menunggu hidup saya sendiri menjadi lebih baik? Ya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ya. Jadi misalkan ya mungkin contohnya ya sebagai remaja, ya sebagai anak-anak muda, mungkin ada sebagai yang mungkin pelayan Tuhan di gerejanya. Ya. Atau mungkin seorang jemaat. Ketika Roh Kudus memberi tanda bahwa engkau harus ke sini untuk mendoakan orang ini. Biasanya apa respon kita? Entarlah Tuhan. Ya. Misalkan kita sebagai jemaat, entarlah Tuhan, aku masih belum jadi pelayan di gereja. Buat apa aku masih belum sanggup untuk mendoakan orang? Roh Kudus bisa memakai orang, ya, dengan caranya ajaib. Ya. Jadi jangan karena kita belum siap ketika Tuhan memberikan tanda kita harus ke sini. Ya. Seseorang membutuhkan kita. Bukan sok peduli ya. Ya, beda. Kalau sok peduli itu jasmani. Jasmani kita ngelihat ya ada empati. Itu masih jasmani. Ya, berbeda dengan Roh Kudus yang memberi tanda atau penglihatan itu. Ada rasa belas kasihan. Ya. Beda empati dengan belas kasihan. Ya. Inilah sebuah perbedaan. Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Ada ayat yang dimana dikatakan kita itu mengetahui kita
Karena itu roh kita. Ya. Tuhan, untuk mengetahui Tuhan, itu perlu dengan roh Allah itu sendiri. Karena Allah sudah memberi kita roh Allah, ya roh kudus di dalam diri kita. Nah, itulah tugas kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya Allah tunjukkan kepada kita. Untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, untuk kota kita yang kita cintai. Ya. Dan tadi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh hadir bagi kota kita? Ya. Dan ini pelajaran untuk kita. Kota ini butuh orang yang mau hadir. Dan di sini saya percaya, orang-orang yang percaya akan Tuhan adalah orang-orang yang mau taat dan hadir bagi orang-orang yang ingin membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, kita menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga itu kita harus bergerak dan move, ya. Jangan padam. Jangan padam. Kita mau hadir dan tinggal diam. Poin yang kedua. Kita akan belajar dari poin yang kedua. Apa yang kota ini butuhkan? Ini adalah sebuah inti, core dari khotbah ini. Ya. Kota ini butuh doa dan pujian yang tidak padam. Kita lihat tadi di Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 25. Ya. Yang dimana tadi dikatakan Kisah Para Rasul 16 Kisah Para Rasul 16 ya. Ayat 22 ya. Yang dikatakan juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dan tubuh mereka dan mendera mereka. Ya. Paulus dan Silas ketika ada di dalam penjara, sebelumnya tubuh mereka itu udah penuh luka, dicambuk. Ya. Karena dikira mereka adalah pengacau kota itu. Ya, padahal sebenarnya niatnya adalah begitu mulia, baik, mengusir roh jahat. Tetapi apa yang mereka perbuat terhadap mereka berdua, ya, terhadap Paulus dan Silas, tubuhnya sudah penuh dengan luka cambukan, ya. Kaki mereka dibelenggu, dipasung, ya, ibarat mungkin pakai besi lah istilahnya, ya. Biar apa? Biar nggak bisa lari dari ruangan itu, ya. Dan di ruangan mereka yang mereka tempatkan, tadi dikatakan di tengah-tengah. Ruangan paling tengah. Kalau ruangan paling tengah berarti kalau kita lihat, ya, mungkin itu tidak ada lampu. Mungkin obor cuman sedikit. Kalau dikatakan ruangan paling tengah, ruangan paling gelap. Karena kalau di ujung dengan ujung pasti masih ada cahaya matahari yang masuk. Ini paling tengah dan paling gelap dan paling bau pastinya. Apalagi ini dikatakan penjara. Ya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan secara manusia, ya, secara tubuh untuk mengubah situasi itu. Ya. Dan dalam Alkitab mencatat, ya, pada waktu itu, ya, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kita belajar dari kata tengah malam. Ya, kita simak dulu, tengah malam. Ini tengah malam loh, bukan pada pagi, hari yang segar, ya, seperti kita nikmati pada hari-hari kita, bukan juga sore, masih ada cahaya matahari. Ya, ini tengah malam, dan kita belajar di titik paling gelap ini adalah tengah malam. Di saat tubuh paling lelah, di momen yang paling tidak memungkinkan untuk bersuka cita, tengah malam, ya, disitulah mereka berdoa dan bernyanyi. Ya. Ada sukacita di pagi hari ini, ya. Ada semangat pagi,
Nggak ada namanya semangat tengah malam, nggak ada. Ya. Masih bisa dikatakan ada semangat paginya pada waktu siang, ada semangat paginya pada waktu sore, ada semangat paginya pada waktu malam, mungkin kegiatan malam. Kalau di tengah malam nggak ada. Ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Ya, yaitu berdoa dan bernyanyi. Kita lihat tadi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Ya. Beberapa hari lalu. Kesunyian, kegelapan, ya, tidak ada suara calling, ya, telepon sana sini karena signal juga buruk, ya. Tidak ada cahaya dari gadget atau media yang lain karena harus mungkin menghemat energi, ya. Atau mungkin ya tiba-tiba kita juga sadar betapa bergantungnya kita pada hal-hal yang padam dalam sekejap. Ya. Tadi saudara-saudara kita di sana butuh cahaya, butuh energi, gitu loh. Untuk mereka bisa melihat cahaya atau mungkin listrik lah, ya paling umumnya. Tuh. Gelap di mereka. Mati lampu lah istilahnya, ya. Mati lampu. Kita juga menyadari kita terlalu bergantung pada hal-hal yang sementara itu juga. Yang hal-hal yang bisa saja sekejap hilang, sekejap padam. Ya. Tetapi Paulus dan Silas mengajarkan kita bahwa ada satu hal yang tidak boleh padam di tengah kota kita, yaitu doa dan pujian kepada Allah. Mereka bisa saja tidak ada lampu seperti ini, ya, mati lampu bisa aja, ya, bisa padam bisa. Tetapi tadi firman Tuhan mengajarkan kita apa yang kita tidak boleh padamkan untuk kota ini, untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, untuk bangsa ini, yaitu doa dan pujian kepada Tuhan. Ya. Next. Ya. Kita definisikan dulu doa dan pujian. Ya, seperti yang kita tahu, doa adalah percakapan kita kepada Allah di tengah situasi yang terasa mungkin mustahil. Ya. Percakapan inti kita kepada Allah yang dimana melampaui situasi secara lahiriah, ya, jasmani. Tetapi kita orang Kristen, jangan pernah padamkan doa. Ya. Dimanapun, kapanpun, kita bisa datang kepada Tuhan untuk berdoa. Ya. Mungkin secara fisik yang mustahil untuk melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler. Ya, kita tahu yang bisa melakukan itu hanyalah Tuhan. Ya. Dan yang kedua, next, apa yang kita tidak boleh padamkan, yaitu pujian. Ya. Pujian sendiri adalah bentuk deklarasi kita. Ya. Tentang siapa Allah itu. Mungkin terhadap tembok penjara kita, ya. Mungkin terhadap kegelapan kota kita, atau kepada setiap kuasa yang mencoba membungkam kita. Kita deklarasikan pujian ini. Bahwa Allah ini begitu baik, tetap baik buat saya. Allah ini tetap berkuasa. Allah ini tidak pernah tidur dan tidak pernah menutup matanya bagi kita yang ada di sini. Jadi sedikit, ya, saudara-saudari, pujian ini juga adalah bentuk, ya, bentuk kita mengekspresikan sebuah deklarasi. Bukan berarti juga ini adalah sebuah penyembahan, bukan.
Kitalah adalah penyembah-penyembah Tuhan. Ya. Tetapi pujian ini atau bernyanyi ini bukan penyembahan. Ya. Pujian ini adalah bentuk kita nyatakan kepada Tuhan. Ya, nyanyian sekedar nyanyian. Ya. Tapi bentuk itulah yang kita naikkan kepada Tuhan. Ya, dan kita adalah penyembah-penyembah Tuhan yang takut akan Tuhan, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya. Dan di sini kita lihat bahwa bisa next, Kak? Ya. Dan perhatikan kalimat berikutnya yang sering kita lewati begitu saja. Ya, ini dikatakan, dan ketika mereka Paulus dan Silas menaikkan doa dan pujian, ya, orang-orang yang mengalami hukuman yang lain, istilahnya teman selnya lah ya, atau orang-orang yang mendapat hukuman, ya, di kamar-kamar yang lain istilahnya, mendengar mereka. Ya. Jadi ketika mereka menaikkan pujian dan doa, mereka orang-orang lain mendengarkan mereka. Apa itu? Itu kan pasti kepo lah mereka ya terhadap hal itu. Ya. Dan biarlah kita yang ada di sini juga tadi jangan ada yang pernah memadamkan pujian dan doa kita. Kita berdoa dan bernyanyi terhadap Tuhan. Ya. Biarkan mereka, orang lain, ya, tetangga-tetangga kita mendengarkan. Mungkin rekan kerja kita mendengarkan. Orang-orang yang kehilangan harapan di kota kita tempati itu mendengarkan juga. Mereka mungkin tidak berkata apa-apa, tapi mereka cuma sekedar mendengarkan. Ya. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Ya. Dan juga jangan pernah meremehkan kekuatan pujian yang naik dari gereja di tengah kota kita. Ya. Itu bukan sebuah aktivitas rohani yang secara defaultnya, secara umumnya itu cuma sekedar terisolasi saja di dalam 4 dinding, artinya di dalam gereja. Ya. Itu adalah suara yang paling menembus tembok. Untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang paling sunyi sekalipun. Supaya apa? Supaya mereka mendengar. Ya. Supaya mereka mendengar. Next. Dan poin yang ketiga. Apa yang kota ini butuhkan? Ya. Kota ini butuh gempa rohani yang membebaskan. Ya. Kita baca tadi dari Kisah Para Rasul 16. Untuk poin ketiga ini ayat 26 sampai 34. Ya. Yang dimana itu 26 yang dikatakan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Sesuatu yang ajaib. Ya mungkin kalau kita mengalami pada saat itu, kita di dalam penjara bersama Paulus dan Silas, tiba-tiba gempa setelah kita menaikkan pujian dan doa. Ya. Siapa yang menyangka? Tidak ada yang bisa disangka. Ya. Karena itu perbuatan Tuhan. Ya. Tadi dikatakan, dan tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Bukan yang biasa. Ya. Nggak dikatakan terjadilah gempa bumi yang cuman sekedar 3,0 skala Richter. Ya. Bukan. Ini yang dahsyat. Yang membuat sendi-sendi penjara itu goyah. Ya. Sampai belenggu semua orang terlepas. Ya. Begitu juga dengan kita. Kita mau belajar dari yang tadi. Inti yang tadi kita sudah baca, yaitu doa dan pujian. Ini bisa membuat kita menghasilkan gempa juga.
Ya, doa dan pujian ini. Ini bukan dikatakan gempa yang menghancurkan ya. Ya. Kita percaya ketika kita menaikkan doa dan pujian, yang kita hasilkan adalah gempa yang membebaskan. Ya. Ketika kita menaikkan doa dan pujian, gempa ini ya membuat semua pintu terbuka, semua belenggu lepas. Dan ketika kita menaikkan pujian dan doa, gempa ini ya bisa menggoyahkan semuanya. Dan tadi yang paling mengejutkan setelah itu, ya, sipir penjaranya atau penjaganya, ya, tadinya adalah sebuah ya penjaga yang dimana mereka juga mengolok-olok Paulus dan Silas. Ya, tiba-tiba berubah. Ya, mereka gemetar dan ketakutan. Berubah. Yang tadinya mereka ya menjaga untuk ini orang Paulus dan Silas jangan lari istilahnya. Ya. Ya mungkin juga mereka sipir-sipir penjara itu salah satu orangnya mencabuk Paulus dan Silas. Ya. Tetapi setelah itu, setelah gempa itu terjadi, ya, karena pujian dan doa yang dinaikkan Paulus dan Silas, penjaga-penjaga tadi jadi ketakutan. Ya. Dan tiba-tiba dia bertanya dengan suara yang tulus. Tuan, ya, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya. Kalau kita lihat di zaman sekarang, mungkin ini namanya penjilat, ya, secara jasmani, ya, penjilat. Tapi kita belajar itu bukan secara kebetulan, ya. Bukan tiba-tiba dia bertanya kepada Paulus dan Silas, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Bukan. Kita lihat tadi sebelumnya, mereka gemetar dan ketakutan. Yang artinya apa? Yang hadir di dalam gempa itu untuk membebaskan semua orang, itu adalah otoritas kuasa ilahi, ya, untuk menggentarkan semua yang ada di situ. Ya, setelah pujian dan doa dinaikkan. Ya. Dan Paulus, kita juga belajar dari Paulus juga. Dan Paulus tadi menjawab dengan, mungkin ini bukan sedikit lagi, paling lemah lembut lah indahnya, paling indah lah ya. Dia bilang kepada sipir itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, mungkin ya kita yang ada di sini, selama kita masih hidup, ya, ketika ada orang lain merasakan mereka takut Tuhan dan bertanya bagaimana, mungkin minta arahan dari kita, mungkin kita bisa berkata kepada mereka, lu siapa? Itu kan, gue capek gitu. Lah, lu kok tiba-tiba tumben kayak gitu? Enggak gitu. Kok tiba-tiba tumben, tadinya lu enggak berubah deh perasaan deh. Kok jadi kayak gini? Lu kesambet apa? Gitu. Kita belajar dari Paulus. Ya. Bukan seperti itu yang tadi saya bilang, bukan seperti itu kita cara jawabnya. Paulus tadi menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau selamat. Bukan cuman Pak sipir itu saja, satu orang, bukan. Engkau dan seisi rumahmu. Luar biasa. Ya. Jadi pada malam itu juga si penjaga, ya, penjara itu, ya, dia ikut membahas luka-lukanya Paulus dan Silas, ya. Malam itu pula ia dan seluruh keluarganya percaya dan memberi diri dibaptis. Tadinya musuh. Ya, tadinya musuh mereka. Dan menjadi saudara dalam Tuhan. Ya. Jadi kita belajar dari tempat itu adalah penjara, ya. Penjara. Kok bisa Tuhan pakai menjadi tempat kelahiran baru? Kok bisa?
Kok bisa? Karena apa? Karena pujian dan doa yang dinaikkan di dalam penjara itu. Ya. Inilah yang kota kita butuhkan. Ya. Bukan cuma sekedar program gereja yang mungkin lebih baik, yang mungkin terstruktur rapi, yang mungkin eventnya begitu enak, happy, bukan gitu. Ya, bukan sekedar secara Kristiani yang lebih meriah. Kita lihat Natal meriah gitu. Ya. Bukan itu yang kota ini butuhkan. Kota ini butuh gempa rohani. Ya. Gempa yang mengguncang belenggu-belenggu yang mengikat orang-orang di kota ini. Belenggu dosa, belenggu kecanduan, belenggu kepahitan, belenggu ketidakpercayaan. Atau mungkin belenggu rasa takut atau overthinking ya sudah bertahun-tahun. Itu membuat seseorang mencengkram di dalam jiwanya. Ya. Dan gempa itu dimulai dari doa. Gempa itu dimulai dari pujian. Ya. Bisa next, Kak? Ya. Ya, tadi ini Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Ya. Lepas semua belenggunya. Bisa next lagi? Next lagi? Ya. Dan gempa itu tadi ya, dimulai dari doa dan pujian. Kita memulainya dari mana kalau kayak gitu? Ya. Bisa. Kita mulai dari teman-teman kita. Mulai dari saudara-saudara kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin adalah sekelompok orang percaya yang mungkin secara iman ya mereka mengatakan bahwa apapun kondisinya kami akan terus berdoa bagi kota ini. Ya. Gempa itu akan terjadi. Ya. Dan setiap kita yang ada di sini, ketika kita memiliki persekutuan kecil, ya, tetapi Tuhan melihat pujian dan doa kita. Tadi Paulus dan Silas cuma berdua. Ya. Jadi jangan melihat jumlah orang. Tuhan akan menjawab berapa kali lipat. Misalkan orangnya ada 5, orangnya ada 7. Tuhan akan kalikan 7. Enggak seperti itu. Ya, bahkan 2 orang itu saja ya, bisa menghasilkan gempa yang begitu dahsyat. Ya. Dan biarlah kita ya terus akan bernyanyi bagi Tuhan. Akan memuji Tuhan, menaikkan pujian dan doa. Dan kita tidak akan berhenti sampai sini. Ya. Dan inilah siklusnya. Ya. Tidak perlu diribetkan, ya. Tidak perlu diriwehkan. Kita belajar dari sini. Doa pujian akan menghasilkan gempa rohani. Dampaknya pintu-pintu terbuka, orang diselamatkan. Dan jiwa diselamatkan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya. Bisa next, kan? Iya. Jadi kota ini namun sebelumnya ya, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang mereka mengalami pemadaman listrik itu mengingatkan kita yang ada di sini bahwa kota ini bisa saja gelap dalam sekejap. Ya. Tetapi tidak ada pemadaman yang mampu memadamkan doa umat Tuhan. Ya. Tidak ada belenggu yang mampu menahan pujian yang keluar dari hati setiap yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kota ini membutuhkan kita. Ya. Bukan versi kita yang nyaman. Bukan versi kita yang aman di dalam gereja.
di gedung gereja, tetapi versi kita yang hadir tadi pertama. Versi kita yang berdoa. Versi kita yang percaya bahwa gempa rohani itu nyata. Dan bahwa Allah sanggup mengubah kota ini melalui kita yang ada di sini. Ya, bisa next? Ya, ini menjadi ayat penting untuk kita. Ya, kita sambil mendoakan kota-kota yang memerlukan Tuhan. Tuhan pulihkan ya dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatmu yang atasnya namamu disebut merendahkan diri dan berdoa cari wajahmu, lalu berbalik dan jalan-jalannya yang mulia, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, ini tadi kita belajar 3 hal yang tadi kita sudah pelajari, poin pertama, kedua, dan ketiga. Kita menyadari bahwa kota ini membutuhkan hadir kita dengan sungguh-sungguh, ya, membutuhkan doa kita dan pujian kita yang tidak pernah padam. Dan kota ini butuh gempa rohani yang hanya bisa datang dari Allah, ya, yang secara ajaib memberikan mujizatnya. Dimulai dari orang-orang yang mau berlutut, orang-orang yang dia sungguh-sungguh dalam keheningan dan bernyanyi dalam keberanian. Ya. Itulah yang menjadi peringatan atas kita. Ya. Kita bawa kota ini, Sumatera, kota-kota yang lain, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Next. Ya. Bless our city. Berkati kota kami, Tuhan. Pulihkan kota kami. Jadikan tempat di mana namamu tinggikan dan seluruh jiwa menemukan jalan keselamatanmu. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala apa yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami pada malam hari ini. Kami tidak ingin menyelesaikan saat teduh ini Tuhan sebagai orang yang sama seperti kami memulai saat teduh ini. Biarlah sesuatu berubah di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Tuhan, kami bawa kota ini ke hadapan-Mu, kota yang padam, kota yang masih berjuang, kota yang penuh dengan jiwa-jiwa yang Engkau kasihi. Kami minta berkat-Mu Tuhan atas kota ini. Bukan karena kami layak, tapi karena Engkau adalah Allah yang setia kepada janji-Mu. Engkau adalah Allah yang setia kepada janji-Mu. Engkau setia Tuhan. Kami mau belajar dari Paulus dan Silas, yaitu menjadi orang-orang yang memilih untuk hadir ketika yang lain memilih untuk pergi. Kami menjadi orang-orang yang memilih untuk berdoa dan bernyanyi ketika yang lain memilih untuk putus asa. Dan kami mau menjadi orang-orang yang percaya bahwa gempa rohani itu nyata. Dan bahwa Engkau masih bergerak di kota ini. Berkati kota kami Tuhan. Pulihkan kota kami. Jadikan kota ini tempat di mana namamu dimuliakan. Dan jiwa-jiwa menemukan rumah di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan yang begitu mulia dan ajaib. Kami berdoa. Amin.